Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasri Widastuti. Saya mahasiswi semester 4 Program Studi Pendidikan Matematika UHAMKA. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan aplikasi pembelajaran, yaitu aplikasi Schoology. Untuk mengetahui apa saja sih kegunaan, manfaat, serta kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Schoology ini, yuk kita simak videonya. Pertama-tama kita harus mendownload aplikasi Schoology-nya. Kita buka Google Play Store, kemudian kita search Schoology. Nah, kita install. Tunggu beberapa menit. Setelah aplikasi Schoology udah terdownload, kita buka aplikasinya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Jika kita klik continue, ini untuk yang sudah memiliki akun. Nah, sekarang kita coba untuk membuat akunnya dengan cara sign up for Schoology. Nah, nanti di sini ada pilihan instruktur, student, or parents. Kita klik yang student. Nah, nanti akan diminta akses code. Akses code ini kita dapatkan dari guru atau dosen kita. Kita masukin dulu ya. Setelah kita masukkan akses code-nya, kemudian akan muncul seperti ini tampilannya. Ada first name, last name, email or surname, password, confirm password. Sekarang kita coba isi ya. First name Eka Sari, kemudian last name-nya. Di sini saya menggunakan email saya. Kemudian password, kita masukkan passwordnya. Setelah kita sudah memasukkan password dan sudah mengkonfirmasi, di sini disuruh minta masukkan tanggal lahir, bulan, Mei, day-nya tanggal berapa, year, sesuaikan dengan tanggal lahir kalian ya. Kemudian klik register. Oh, kita harus centang ini dulu, teman-teman. Kita ulang, klik passwordnya ya. Oke, setelah kalian sudah mengisi data di atas, pastikan kalian klik centang yang bagian by clicking register, you are agreeing to our privacy policy. Nah, setelah udah diklik, kalian tinggal klik register. Nah, sekarang kita sudah memiliki akun Schoology-nya atas nama Eka Sari. Di sini ada berbagai fitur-fitur. Ada message, notification, request, home, course, group, resource, grade, kalender, dan setting. Untuk fitur-fitur yang saya sebutkan tadi akan dijelaskan dengan teman saya. Saya akan menjelaskan tentang setting ya, teman-teman. Kita klik setting di sini. Nah, nanti akan muncul ada notification setting. Ada notification, enable, ringtones, vibrate, font LED, sama account setting. Sekarang kita ke notification setting dulu. Di sini kan ada enable. Jika kita ininya yang warna biru ini kita klik, nah di sini jadi disable. Nah, ini tuh fungsinya jika kita on seperti ini, tandanya jika ada notifikasi yang masuk, itu akan ada notifikasinya di handphone kita. Kemudian ringtones, coba kita klik. Nah, di sini muncul nada dering. Nah, ini kita pilih mau nada dering yang seperti apa nih jika notifikasi Schoology masuk ke ponsel kita gitu. Setelah itu ada vibrate atau getar. Ada getaran gak nih kalau misalnya ada pesan masuk atau notifikasi yang masuk ke ponsel kita. Terus font LED, jika notifikasi masuk, apakah ada LED yang menyala atau kedip-kedip di ponselnya, seperti itu. Kemudian kita ke account setting. Di sini ada account info, kita klik.
Nah, akun info yang tadi kita klik itu merupakan data-data informasi kita, ya, yang tadi kita udah kita buat yang di awal untuk pembuatan akun ini. Itu ada nama, email, kemudian kalau misalnya kita mau mengubah password, tinggal account password, kita ubah password nih misalnya, nanti akan muncul seperti ini. Kita masukkan password yang lama, masukkan password yang baru, dan konfirmasi password yang baru. Kemudian ada apa lagi? Ada gabungkan akun. Nah, gabungkan akun lebih dari 2 akun. Jadi ada instruksi, gunakan ini untuk menggabungkan 2 akun psikologi menjadi satu. Dengan ini akan menghapus akun lama Anda dan mengirimkan kelas atau kelompok Anda ke akun ini. Jadi bisa dibilang kalau kita masukkan 2 akun di sini, maka akun yang baru kita masukkan itu akan menjadi satu. Dalam artian nanti kalau kita masuk ke grup kelas, yang akan muncul itu akun kita yang baru, seperti itu. Kemudian di sini ada opsi lain, set home page to. Di sini ada 2 pilihan, aktivitas terbaru atau course dashboard. Di sini saya pilih yang aktivitas terbaru. Jadi nanti pas saat kita ke home, itu akan muncul aktivitas-aktivitas terbarunya. Jika misalnya ada perubahan, tinggal kita klik aja simpan perubahan. Oke, nanti di sini ada tulisan perubahannya sudah tersetting. Kalau kita mau ke home, tinggal klik home. Nah, di sini nanti akan ada muncul aktivitas-aktivitas terbarunya. Baik, seperti itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai cara mendownload, membuat akun, dan penjelasan setting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan aplikasi psikologi bersama kelompok saya. Nah, di sini tuh banyak menunya kan, ada courses, ada group, ada research, ada grades, ada pencarian, ini ada kalender, message, notification, banyak kan. Nah, di sini tapi saya akan menjelaskan home. Nah, home itu terdiri dari recent activity, course dashboard, reminder, sama upcoming. Di sini saya akan coba menjelaskan satu persatu ya teman-teman. Pertama itu ada recent activity atau aktivitas terbaru. Lalu ada course dashboard ini atau dashboard kursus. Lalu ada upcoming dan reminders. Lalu untuk kita pertama ke course dashboard atau dashboard kursus. Dia itu kayak semacam kelas, grup kelas gitu yang ada di aplikasi psikologi ini. Lalu saya coba jelasin satu kelas. Ini kelas saya yang dari semester 1 ini. Ada geometri Euclid, ada teori bilangan, ada kalkulus integral. Saya akan coba jelasin satu di geometri Euclid, karena di semua isinya sama aja. Saya buka ya teman-teman. Ini di dalam kelas geometri Euclid ini, atau di semua kelas yang ada di psikologi pasti isinya sama. Ada materials, yang isinya seperti ini, ada updates, ini, terus ada grades, ada attendance, dan ada members. Oke, saya akan jelasin dari members ini dulu ya, mungkin dari bawah. Nah, members ini itu kayak anggota atau peserta didik yang sudah join di grup ini. Ini bisa kelihatan. Dan yang memiliki tanda bintang ini itu adalah dosen saya. Dia itu yang membuat grup psikologi ini. Lalu di atasnya lagi ada attendance. Attendance itu daftar hadir. Nanti dosen atau guru
membuatkan forum daftar hadir untuk peserta didik. Dan kita kalau misalkan nanti di sini nih ketahuan tuh. Terus kalau bisa juga kita komen atau mencantumkan alasan kita tidak hadir kelas atau gimana. Terus untuk grades, nah grades ini nilai. Jadi tugas-tugas yang udah kita kumpulkan di kelas geometri Euclid ini ada nilainya. Yang nilai itu guru atau dosen. Ini yang nilai dosen saya, dosen dari geometri Euclid. Lalu ada updates. Nah, updates ini kita bisa mengirim catatan dalam bentuk file, terus bisa mengirim link yang berbentuk video atau link materi, terus bisa dalam bentuk gambar atau video. Nah, ini tuh yang bisa ngirim updates ini hanya dosen atau guru dan peserta didik yang masuk ke grup ini. Selain kalau yang tidak masuk ke grup ini, dia tidak bisa mengirim catatan apapun. Seperti itu. Lalu yang materials. Materials ini adalah forum mengumpulkan tugas. Yang membuat ini adalah dosen atau guru yang mengajar mata kuliah atau mata pelajaran ini. Ini bisa dilihat, ini adalah forum-forum tugas saya waktu itu ketika sudah selesai mengerjakan tugas. Nah, di sini tuh ada upcoming kan? Upcoming itu apa? Upcoming itu kayak tugas, forum tugas yang belum kita kumpulkan. Jadi dosen atau guru ngasih tugas ke kita, sudah membuat forumnya, sudah memberitahu tugasnya apa, tapi kita belum mengerjakan. Nah, ini nanti ketahuan di sini dan itu ketahuan deadline-nya kapan. Seperti itu. Lalu saya ingin menjelaskan lagi di dalam mengupload tugas di dalam forum. Saya buka contoh satu di upload hasil jawaban UTS. Nah, ketahuan kan di sini ada tenggang waktu mengerjakannya kapan. Terus di sini nanti dosen atau guru bisa memberikan masukannya. Terus ini file tugas yang diberikan dosen saya waktu itu. Nah, ini bisa komen. Kita bisa komen dengan menanyakan tugasnya kah atau yang kurang jelas seperti apa. Bisa komen di sini nanti kemungkinan akan dibalas oleh guru atau dosen. Lalu di sini ada assignment. Assignment submitted itu di sini kan ada resubmit assignment. Itu saya sudah mengumpulkan filenya. Nih, pokoknya ini resubmit assignment itu saya sudah mengumpulkan tugas dan tadi ada bagian grades. Grades itu nilai kan nih, yang di sini grades nilai. Kalau tadi ini grades nilai keseluruhan tugas saya. Kalau kita buka hanya satu forum pengumpulan, saya hanya buka ini. Jadi grades yang kelihatan hanya tugas ini berapa nilainya. Maaf jelek teman-teman. Ini ada nilai tugasnya. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan yang bagian courses dashboard ini. Saya hanya menjelaskan di kelas geometri Euclid. Karena untuk kelas-kelas yang lain isinya kurang lebih sama seperti yang tadi di geometri Euclid. Hanya saja forum tugasnya berbeda. Maksudnya itu kayak dia hanya dalam bentuk file atau bisa kayak hanya komenan saja.
Sekarang saya akan menjelaskan yang di recent activity. Nah, di recent activity ini, kalau tadi kan kita bisa menambahkan atau mengirim materi atau file, video, atau foto di dalam grup itu yang bisa ngelihat hanya peserta didik yang masuk ke grup tersebut. Tapi kalau misalnya di recent activity ini, siapapun yang tidak, maksudnya teman-teman kita yang di luar grup tersebut itu bisa ngelihat juga. Jadi kayak ini buat umum, siapapun bisa ngelihat. Ini kayak contohnya ada dosen saya, ada perintah apa, terus ada pemberitahuan mulai kuliah, terus di sini ada teman saya mengirim tugas dalam bentuk file PDF. Ini bisa dilihat siapapun yang menggunakan psikologi, maksudnya untuk tempat umum. Jadi tidak perlu masuk ke dalam kelas, kita bisa ngelihat langsung di beranda. Ini tuh jatuhnya kayak beranda gitu. Terus bisa dalam bentuk galeri nih, teman saya ngirim dalam bentuk galeri juga kan. Tuh, jadi sebenarnya berguna banget. Cuman kesulitannya ketika kita mengirim video, itu kalau untuk video nguploadnya sangat lama. Dan saya sudah merasakan ketika di semester 1. Seperti itu. Dan kekurangan dari beranda ini atau dari psikologi ini, ketika kita ingin mencatat, apapun catatan, misalnya, kita catat dari bawah nih, kan materi paling awal kan materi bawah. Nih, kita mencatat materi misalnya dari Ahmad Iswanto. Kita mau catat nih punya Ahmad Iswanto. Terus ketika kita buka menggunakan HP, sorry. Maksudnya kita nih, kalau misalnya kejelekan dari psikologi atau dari beranda ini, kita catat dari bawah karena materi itu kan ke-uploadnya itu kan apa sih, misalnya yang dulu materi pertama itu kan diupload di beranda ini, posisinya makin lama makin ke bawah kan. Kita catat dari bawah misalkan, oh ini udah punya Ahmad Iswanto, terus kita mau catat lagi dari punya Rika, catat lagi dari punya Siva, terus ketika kita lagi di posisi Siva Fauzia, nyatetnya, terus kita keluar dari aplikasi psikologi tersebut, dari aplikasi psikologi ini, ketika menggunakan HP. Ada ketika menggunakan HP itu kan, biasanya kalau pencet bagian tengah itu, kita keluar, ya memang keluar dari aplikasi tersebut, tapi ketika kita masuk lagi, itu kita pasti tetap stay di tempat itu, keluar nih dari psikologi. Terus masuk lagi ke psikologi, seharusnya stay kan di tempat yang kita terakhir ini, di Siva Fauzia Ahmad. Tapi kalau di psikologi ini enggak. Kayak di psikologi kalau misalnya udah masuk, udah mencatat sampai atas, terus kalian keluar dari aplikasi psikologi ini, itu akan balik lagi ke atas ini. Jadi kalian akan scroll sampai bawah, sampai yang terakhir kalian catat. Tuh. Kayak kalau misalnya udah banyak gimana, kayak males banget kan nge-scrollnya kan guys. Ya udah gitu, jadi kayak jauh banget nge-scrollnya. Tuh. Ini masih sedikit di psikologi saya karena saya nggak sering menggunakan psikologi. Ini hanya digunakan pas semester 2 sama semester 1. Tuh. Ini masih dikit, enak nge-scrollnya. Kalau misalnya yang kalian sering menggunakan psikologi, kan banyak berandanya gitu nih, kayak, ih banyak banget, males nge-scrollnya. Jadi itu kekurangan dari psikologi ini. Lalu untuk upcoming ini, kalau misalnya tadi di courses dashboard ini, ada upcomingnya juga kan ketika kalian membuka salah satu kelas gitu. Nah, itu upcoming untuk
tugas dari kelas tersebut kayak geometri Euclid. Berarti upcoming di dalamnya hanya tugas yang belum dikumpulkan dari mata kuliah geometri Euclid. Tapi kalau di region activity ini, upcomingnya ini untuk semua kelas. Jadi kalau saya ada 3 kelas di sini, nah recent activity upcoming di sini, tiga-tiganya akan muncul. Kalau emang ketiga dari kelas tersebut saya ada tugas dan saya belum mengumpulkan. Seperti itu bedanya. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya jelaskan dari psikologi untuk bagian home-nya saja. Untuk bagian courses, grup, dan kawan-kawan ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul Husna, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan menu pada psikologi. Yang akan saya bahas kali ini ada 3 menu, yaitu chores, group, and resource. Nah, yang pertama adalah chores. Menu chores pada bagian ini, teman-teman dapat menavigasi ke kursus aktif yang teman-teman kelola atau untuk bergabung ke kelas yang telah diberikan link ataupun kode untuk mengaksesnya. Nah, misalnya teman-teman mengelola 4 kursus, maka akan ditampilkan dalam bilah tersebut. Kursus yang kita kelola adalah lingkungan belajar digital kita. Pada bagian ini juga, kita akan meletakkan konten pembelajaran, materi kelas, dan berkomunikasi dengan siswa. Atau seperti kita mengikuti suatu kelas, kita dapat mengakses materi yang telah dikirim oleh guru maupun dosen kita pada kelas tersebut. Nah, kita juga dapat berkomunikasi dengan dosen, siswa, maupun teman-teman. Kursus ini juga berisi semua item pembelajaran kita seperti file, tugas, dan penilaian. Ini seperti yang sudah kita lihat pada contoh ini, ada 4 kelas yang saya telah bergabung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang groups. Nah, grup adalah ruang kolaboratif di mana kita dapat berbagi ide dan sumber daya, mengatur acara, dan terhubung dengan orang lain, termaksud siswa kita ataupun dosen maupun guru kita. Nah, melalui fitur grup ini juga, kita juga dapat membangun atau memperluas komunitas belajar pribadi pada skala global. Nah, kita juga bisa join, kita tinggal memasukkan join a group. Nah, seperti ini kita akan tinggal memasukkan kode akses untuk join pada sebuah grup yang telah diberikan kode aksesnya. Ketika kita menaruh kode akses pada menu ini, maka kita akan bergabung pada grup yang kita tuju. Nah, fitur grup ini juga mengakomodir perihal komunikasi, kolaborasi, dan berbagai sumber daya. Kelas kita mungkin saja tidak hanya berisikan kita, ataupun kita bisa bergabung dengan grup yang telah dikirim oleh teman-teman kita dengan cara mengaksesnya dengan join a group, dan kita tinggal menaruh kode akses untuk bergabung pada grupnya. Nah, sebagai guru atau murid saja akan tetapi juga melibatkan orang tua yang perlu terhubung, berkolaborasi, dan berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Nah, pada grup ini kita akan bisa untuk bersosialisasi, berkomunikasi antara guru, siswa, maupun orang tua wali, di mana apapun yang akan kita tanyakan bisa juga di grup ini, dan kita saling berkomunikasi untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan, seperti media pembelajaran, file untuk tugas, ataupun materi-materi yang akan dipelajari. Selanjutnya adalah resource. Nah, resource merupakan
tempat di mana semua materi disimpan. Di sini kita dapat mengatur semua file tugas, penilaian, hasil pembelajaran, dan rencana. Teman-teman dapat mengimpor file, membuat sumber daya baru, dan menyalin atau memindahkannya ke salah satu atau semua program dengan cepat. Nah, contohnya seperti ini adalah saya bergabung pada suatu grup atau suatu kursus bahasa Inggris. Nah, ini adalah contoh tugas-tugas yang telah disimpan. Ada beberapa tugas yang telah saya simpan di psikologi di menu resort. Nah, pada menu ini kita juga dapat berbagi sumber daya dengan grup yang mengunduhnya dari public resource area atau area sumber daya umum psikologi. Kita juga dapat menyalin item kursus, folder, dan semua kursus untuk digunakan kemudian. Nah, contohnya seperti ini, ada dari resort, yaitu pertama ada folder untuk membuat folder atau menambahkan folder, ada di file untuk menambahkan file, dan ada link untuk menambahkan link. Selanjutnya, terdapat 3 bagian utama dalam resource area, yaitu navigasi kiri atau panah hitam. Bagian ini memungkinkan kita untuk beralih antara personal, public, and group resource. Bagian ini juga merupakan tempat di mana kita dapat menghubungkan aplikasi lain seperti Google Drive dan Microsoft OneDrive. Yang kedua yaitu My Resource. Nah, My Resource ini atau panah biru, bagian ini adalah koleksi personal resource, sumber pribadi, dan sumber berbagai lainnya. Nah, selanjutnya adalah home. Ya, ini adalah home, di mana pada bagian ini kita dapat membuat, melihat, dan mengedit, dan mengelola semua sumber yang kita miliki. Ini seperti contohnya, ini adalah home. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada menu psikologi, yaitu chores, group, and resource. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi psikologi. Aplikasi psikologi ini memiliki banyak menu, ada search, group, research, grades, dan masih banyak lainnya. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan tentang grades, kalender, dan juga logout. Pertama, saya akan menjelaskan tentang grades terlebih dahulu. Ketika kita klik grades, maka akan muncul grade report dan attendance. Nah, grade report ini sesuai dengan namanya, yaitu untuk melihat laporan nilai kita dari masing-masing pelajaran atau mata kuliah yang menggunakan psikologi. Nah, laporan nilai tersebut juga bisa di-download. Kalau mau download, tinggal klik download student report. Nah, selain itu juga kita juga bisa melihat kehadiran kita di sini. Tapi kita juga bisa melihat grades dan attendance melalui search. Pertama, kalau misalkan mau melihat grades dan attendance melalui search, kita tinggal klik search, kemudian pelajaran atau mata kuliah. Nah, di sini ada grade dan attendance.
Kalau misalkan mau lihat nilai, kita tinggal klik grade saja. Maka akan muncul nilai kita seperti ini. Dan kalau mau lihat kehadiran kita di mata pelajaran atau kuliah tersebut, kita tinggal klik attendance. Maka akan muncul kehadiran kita di mata kuliah atau pelajaran itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas kalender pada psikologi. Nah, kalender pada psikologi ini umumnya sama dengan kalender pada biasanya. Nah, di kalender psikologi ini kalau misalkan kita ada tugas, itu sudah tertandai dengan sendirinya. Misalkan kayak gini contohnya. Nah, ini ada tugas dari mata kuliah TOEFL Preparation pada tanggal 18 Juni. Nah, dia sudah tertandai dengan sendirinya seperti ini dengan warna sesuai dengan mata kuliahnya. Nah, misalkan kita pengen melihat jadwal dari mata kuliah General English. Kita tinggal klik ini. Klik centang saja di dekat mata kuliahnya atau mata pelajarannya. Nah, maka tadi jadwal TOEFL preparation menghilang. Nah, misalkan kita ingin melihat jadwal TOEFL preparation, kita tinggal klik pada kotak kecil ini di dekat mata kuliah atau mata pelajarannya. Nah, maka akan muncul seperti tadi. Nah, kita juga bisa merubah warna setiap mata pelajaran biar nggak bingung. Kita tinggal klik ini saja kalau misalkan mau merubah warna mata pelajarannya. Terus kita tinggal ganti terserah warna apa, misalkan ini atau enggak ini contohnya. Misalkan warna ini. Nah, maka akan terganti warnanya. Dan kita juga bisa membuat jadwal sendiri. Misalkan kita mau membuat jadwal pada tanggal 11 Juli. Pertama kita klik Me. Karena kita akan membuat jadwal untuk sendiri, bukan untuk. Nah, setelah itu kita tinggal klik pada tanggal yang akan dibuat jadwalnya. Misalkan tanggal 11 Juli. Klik tanggal 11 Juli, kemudian kita klik judulnya, misalkan exam. Nah, kita bisa menambahkan waktunya juga di sini. Dan di sini juga, nah ini untuk mengulang, dan kita juga bisa menambahkan description atau file, link, dan results. Kita juga bisa menambahkan option. Nah, kalau misalkan udah selesai buat, kita tinggal klik create. Nah, maka akan muncul. Nah, kalau misalkan kita klik mata kuliah General English dan kita, nah, maka akan hilang
jadwal yang kita buat tadi. Selain itu juga ada, ini kan kalender untuk bulan. Nah, ada juga kalender untuk mingguannya. Kita tinggal klik week, nah akan muncul seperti ini. Nah, untuk per harinya juga ada kalender per harinya. Kita bisa klik di, nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini tadi penjelasan dari kalender pada psikologi. Jika kita sudah selesai menggunakan aplikasi psikologi ini, lebih baik kita keluarkan akun kita dari aplikasi psikologi ini. Pertama, kita tinggal klik profil kita yang ada di sebelah kanan atas. Klik, kemudian ada tulisan logout. Nah, kita tinggal klik tulisan logout ini. Nah, maka akun kita sudah keluar dari aplikasi psikologi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Kiki Amalia dari kelas 4C, kelompok 4 workshop matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi psikologi, di mana banyak sekali fitur yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan-rekan saya yang lain. Nah, di sini saya akan membahas tentang message, notification, request, dan kelebihan serta kekurangan dari aplikasi psikologi ini. Yang pertama kita akan membahas messenger, dimana seperti pada umumnya kita bisa menerima pesan, membuat pesan atau mengirim pesan kepada orang lain, layaknya aplikasi lain seperti Facebook dan sebagainya. Jadi kita bisa mengirim pesan ke sama dosen, sama siswa, atau juga bisa ke guru. Lalu selanjutnya ada notification. Nah, ini sama seperti aplikasi lain juga, dimana kita bisa menerima pemberitahuan seperti ada tugas atau kuis atau materi yang telah diupload oleh dosen atau guru, atau mungkin juga sesama siswa. Lalu ada request. Nah, request ini seperti ada orang yang ingin kita buat grup, lalu ada orang yang ingin masuk ke grup kita. Nah, itu request tuh buat itu. Jadi kita bisa tahu siapa orang yang ingin masuk ke dalam grup kita. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan serta kekurangan dari aplikasi psikologi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan serta kekurangan dari aplikasi psikologi ini. Nah, psikologi menawarkan banyak fitur atau fasilitas yang dapat dinikmati serta membantu kita dalam proses belajar, baik fasilitas untuk guru maupun peserta didik. Jadi, apa aja sih kelebihan dari psikologi dan kelemahannya juga? Yang pertama ada stay connected. Pengajar atau guru bisa mengatur segala kegiatan yang akan dilakukan kepada murid, baik pembaharuan grup atau course, serta memberi umpan balik kepada para peserta didik. Kedua, explain class time. Seorang siswa dapat melihat soal secara online baik mandiri serta membentuk kelompok dengan temannya dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, manage on the go. Nah, fitur ini tuh memudahkan guru untuk mengabsen para siswa, dan guru pun juga menjadi tahu bahwa apakah siswa tersebut mengikuti forum pembelajarannya atau tidak. Yang keempat, leverage iOS and Android device. Nah, aplikasi psikologi ini bisa kita dapatkan secara gratis dengan cara menginstalnya di mobile phone atau diakses di laptop juga bisa.
Nah, karena psikologi berbasis Android maupun iOS, jadi terkadang juga psikologi ini sering melakukan pembaharuan. Nah, di samping banyaknya kelebihan serta fasilitas atau fitur-fitur yang bagus-bagus yang ada dalam psikologi, ternyata masih ada nih kelemahannya. Yang pertama, karena berbasis online, saat ingin mengakses psikologi membutuhkan internet, jadi belum tersedia nih untuk akses secara offline. Yang kedua, tampilan dari menu home kurang interaktif. Ya, di saat pertama kali login atau mengakses lagi, mungkin dari kamu atau kita juga akan merasa bingung atau kesulitan untuk memahami fitur-fitur yang tersedia di dalamnya. Nah, selanjutnya untuk pengaturan bahasa yang digunakan juga kurang banyak nih jenisnya atau tidak variatif, termasuk bahasa Indonesia belum tersedia di dalamnya. Tapi kalau di laptop mungkin penggunanya masih dalam bahasa Inggris, atau bisa lah ya kita ganti menjadi bahasa Indonesia, kadang kan di laptop ada pengaturannya. Nah, selanjutnya kurangnya fasilitas untuk peserta didik. Nah, fasilitas untuk peserta didik ini juga kurang. Nah, lebih banyak tuh fasilitas yang disediakannya tuh untuk guru atau pengajar atau dosen. Nah, habis itu juga psikologi ini kalau diakses melalui mobile phone, konten yang tersedia juga kurang lengkap. Tidak seperti saat kita buka atau kita akses menggunakan laptop. Demikianlah pembahasan mengenai aplikasi psikologi. Secara garis besar, psikologi dapat memudahkan kita dalam proses belajar dan juga menjadi lebih efisien, ditambah keadaan seperti sekarang ini yang dimana kita juga harus belajar dari rumah. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan lebih kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.